Halo, halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, semangat selalu. Ya teman-teman, ini perjalanan pulang kerja di hari Senin yang cukup melelahkan. Di kesibukan hari ini cukup padat. Dan sekarang waktunya jalan pulang. Cuman ini nanti saya ada rencana, mungkin nggak langsung pulang. Nah, saya mau nyari tempat yang tenang, melepas lelah sedikit, cari tempat tenang sambil berkegiatan yang bermanfaat. Ini jam 4 kurang 12 menit. Biasanya kalau hari Senin pulang kerja itu masih lancar ya. Ivan dia udah menjelang sore jam-jam pulang kerja. Cuma kalau di Jakarta itu kayak Senin gitu masih banyak yang di kantor sampai malam seperti itu teman-teman. Jadi harusnya sih lebih lancar. Tuh kan. Jadi belum ada penumpukan. Biasanya di sini nih udah numpuk nih. Yang mau nyebrang gitu, terus di jalur sana udah padat juga. Cuma kalau hari Senin itu masih lancar meskipun udah sore. Wah, ini sudah mulai padat di sini. Kita ambil alternatif seperti biasanya aja. Jadi kalau sering jalan ya kayaknya di mana aja ya. Cuma kalau di Jakarta itu kalau udah sering jalan ini akhirnya kita nemu jalur-jalur alternatif kayak gang-gang kecil, jalan tikus untuk ngindarin kemacetan seperti itu. Sepertinya ke depan lancar. Jadi kita ngambil jalur yang nggak seperti biasanya kalau saya bikin video motovlog pulang kerja. Kita ngambil jalur yang lain ya. Ya sekalian sedikit bercerita juga. Jadi saya mau ngomongin apa yang saya baca di buku yang saya beli. Jadi tentang stoikisme atau stoa itu berpengaruh sekali dalam mengubah pemikiran, cara berpikir tepatnya. Jadi tidak terlalu terpengaruh dengan kejadian di luar diri kita. Dampak yang saya rasakan sih jadi lebih tambah sabar. Jadi macet-macetan gini nggak masalah, nggak ngomel-ngomel lagi. Jadi lebih bisa menikmati perjalanan. Ini kayak saya hari ini seharian di kantor itu cukup sibuk menguras energi. Dan dengan motoran kayak gini juga jadi stress relief. Jadi bisa menikmati
naik motor meskipun macet-macetan gini tetap menikmati. Jadi nggak di kantor stres, di jalan jadi stres lagi. Ya meskipun menikmati itu, jadi menikmati perjalanan itu nggak harus selalu pelan, tapi kita juga bisa cukup cepat dan ngambil kesempatan ketika memungkinkan untuk ambil jalur seperti itu, ya kita tetap ambil. Bukan berarti kita terus naik motornya pelan-pelan alasannya menikmati perjalanan, enggak juga, tetap. Jadi kita cari enjoynya kita naik motor aja, nggak harus pelan-pelan juga. Nah, jarang sekali saya ngambil jalur sini karena tahu di sini akan cukup padat dengan roda 4 yang turun dari flyover Antasari. Cuma ini sekalian ngetes apakah akan mempengaruhi saya, menimbulkan emosi negatif yang bikin saya kesel. Nah ini jangan sampai salah nih. Kalau kita di kanan terus itu masuk tol. Kalau yang tengah sini masih bisa motor, semua beda arah. Nah, tujuan saya sore ini mau ke daerah Kebagusan. Di situ ada tempat yang tenang. Mungkin saya akan beberapa waktu ya di situ dulu menikmati ketenangan sambil melakukan sesuatu ya, nanti kita lihat aja saya mau ngapain ya. Lampu merah dan kita nikmatin perjalanan ini sambil lihat-lihat sekitar. Kadang kalau kita ngejar kencang doang itu kita nggak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, sebentar lagi kita pindah jalur teman-teman, karena tujuan kita ke Kebagusan, nggak langsung pulang ke rumah. Biasanya kita kan ambil kiri tuh, ambil kiri, belok kiri, terus naik ke Tapal Kuda yang Peltangan menuju arah pulang. Nah kali ini beda nih, kita ambil sebelah kanan. Ini kalau baru-barunya di Jakarta juga wajar bingung sih, banyak yang persimpangan-persimpangan kayak gini. Nah ini kita ambil sebelah kanan, kita mau ke arah Kebagusan itu kita belok kanan, putar di bawah jalan tol ini, lingkar luar. Oh, bengkel Vespa. Nah ini sebelah kiri ini nggak tahu deh udah masuk Kebagusan apa belum. Cuman kita memang mau belok ke kiri. Set.
Wah, ada patung macan. Apakah itu patung macan yang 1 miliar? Oh iya, keren itu ya, yang di mana, Wonosobo, patung biawak itu 50 juta, keren banget. Nah, ini kita masuk sini, teman-teman. Nggak tahu. Nggak tahu ini ntar di dalam rame apa enggak. Harusnya sih sepi sih. Jadi sengaja saya ngambil waktu kesini hari Senin itu kan. Kemungkinan kecil lah kalau hari Senin tempat yang mau saya datengin ini rame. Saya rasa kemungkinannya cukup kecil. Nah, kita lihat aja nanti. Nah, kita di sini belok kiri. Kalau ada yang tahu sih, keren ya. Nah, nih udah mulai nggak ada motor di sini. Gue tuh mau cari ketenangan sambil berbuat sesuatu. Nih kan, tenang banget kan tempatnya. Oh, asik. Sepi kan? Asik, sepi. Kita masuk sini. Oke. Maju lagi aja ya. Set. Nah, di sini nih kita. Gimana? Sepi, tenang, nggak ada suara mobil, motor, cuma ada kucing. Kita jalan, kita lihat kondisi makam yang mau saya bersihin. Cukup rimbun ya, kita bersihin kali ini guys. Sekalian kita nyari ketenangan di sini. Mantap kan? Nih, sekitarnya kayak gini. Oke teman-teman, ini hari sudah mulai gelap. Waktunya kita pulang. Agak susah tadi karena masuknya ini jalannya segini doang, jadi muter motornya yang agak susah. Oke.
hari ini sementara segitu dulu. Besok-besok bisa kita terusin lagi. Ya kalau teman-teman nyari tempat nongkrong yang sepi, main aja ke kuburan, sepi asli, dan itu menenangkan. Oke semuanya, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya mencari tempat tenang. Semoga teman-teman sehat selalu, semangat selalu, lancar semua urusannya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye-bye.